Membahas soal pelaporan Rocky Gerung ke polisi buntut pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Kita akan membahas bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Selamat sore Pak Deddy dan Pak Isnur. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Deddy sudah bergabung bersama kami dan kami juga masih menunggu dari YLBHI Pak Isnur untuk kembali bergabung bersama Kompas Petang. Pak Deddy, tadi jam 3 sore sudah ada informasi terkait dengan pertemuan relawan, hasilnya seperti apa Pak Deddy? Kalau pertemuan mereka saya kira sampai sekarang masih berdiskusi ya. Saya kira itu adalah satu bentuk sikap, satu bentuk luapan kemarahan terhadap pernyataan Rocky Gerung yang berlebih-lebihan kalau menurut saya. Berlebihan dan juga tidak menjaga adab yang baik lah. Karena saya kira untuk mengkritik pemerintah apalagi presiden itu hak warga negara, itu sesuatu yang fundamental, tetapi mengkritik itu juga tidak harus dengan kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan martabat orang lain. Jangankan presiden, warga negara biasa pun tidak boleh direndahkan martabatnya di depan umum gitu ya. Apalagi seorang presiden, seorang kepala negara gitu. Dan tapi gini Pak Deddy, juga Bang Rocky sendiri menganggap bahwa pandangan politiknya itu harus dihormati. Menurut Anda sendiri seperti apa? Iya, pandangan kan tadi saya sudah katakan, hak untuk mengkritik presiden, mengkritik penyelenggara negara itu adalah hak yang melekat pada konstitusi kita. Ya, tetapi kan hak itu dibatasi juga oleh hukum. Tidak berarti bahwa orang boleh mengatakan apa saja. Bahwa yang dikritik itu adalah sesuatu yang benar dan tidak benar pun silakan saja. Tetapi dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan martabat orang, menghina orang, katakanlah Presiden Jokowi itu bajingan tolol, Presiden Jokowi itu bajingan pengecut, saya kira itu hanya mungkin kata-kata kayak begitu. Baik, kita karena ini sifatnya adalah live on air, mohon tidak diucapkan secara lengkap untuk kata-kata tersebut, Pak Deddy, karena memang mengandung tata bahasa. Justru rakyat harus tahu kebenarannya. Apa yang harus kita tutupi itu di media sosial beredar. Kenapa kita harus tutupi bahwa separah itulah kata-kata itu? Dan saya mau bilang kata-kata itu hanya mungkin keluar dari orang yang sudah kehabisan kata-kata atau nalar untuk berbicara dengan cara yang benar. Inilah yang menjadi persoalan. Bahwa hak Rocky Gerung mengkritik presiden, mengkritik pemerintahan, itu sesuatu yang asasi gitu. Tetapi asasi itu juga ada batasannya hukum. Misalnya KUHP pasal 218 ayat 1, di situ jelas. Pasal 310, pasal 218 itu bicara setiap orang yang di muka umum menjalankan kehormatan atau harkat martabat diri presiden dan wakil presiden, itu satu. Sedangkan pasal 310 berbunyi siapa yang menyerang kehormatan nama baik seseorang, orang manusia. Jadi dua-dua. Baik, Pak Deddy, kami sudah cukup tangkap dan saya ingin mendengar perspektif dari YLBHI karena sudah bergabung bersama kami Pak Muhammad Isnur. Pak Isnur, kalau terkait persoalan ini apakah memang sudah sepantasnya masuk ke ranah hukum? Pertama gini, pasal penghinaan presiden atau artikelen betul MK sudah dibatalkan sejak 2006. Jadi posisinya Pak Presiden ini sebagai warga negara biasa. Jadi kalau kemudian dia pribadi tersinggung secara personal, dia harus melaporkan langsung atau ngasih kuasa. Tapi saya melihat Pak Jokowi ini kan beberapa kali dikritik ya dengan keras ya. Teman-teman BEM UI misalnya bilang king of lip service dan lain-lain. Tapi beliau menyikapi dengan tidak melaporkan. Jadi juga saya meyakini Pak Jokowi tidak melaporkan juga ini ke ranah pidana. Secara hukum jadi tadi yang disampaikan oleh teman kita juga, ini ranahnya ranah kritik, ranah wilayah di mana adalah bagian dari kepentingan publik. Yang dikritik pun jabatannya. Jadi secara hukum tentu ini dilindungi kan dia bagian kebebasan berekspresi. Tapi kalau soal etika, soal tata bahasa, itu masing-masing orang punya cara, masing-masing orang punya bahasa. Dan itu pilihan-pilihan bebas tiap-tiap orang itu. Jadi secara hukum sebenarnya harusnya dia tidak dipidanakan. Demikian.
secara hukum tidak dipidanakan kecuali Pak Jokowi sendiri yang melaporkan, seperti itu? Ya, polisi baru akan bisa memproses laporan polisinya kalau yang melaporkan Pak Jokowi langsung. Oke, tapi Jadi gini Pak Isnur, ini kan ada dua kata yang diucapkan berulang kali dan merupakan kata-kata tidak pantas dan ditujukan kepada Presiden Jokowi yang juga merupakan lambang dari negara. Menurut Anda seperti Nggak ada, apa? Mbak. Di Undang-Undang Lambang Bahasa tuh presiden bukan lambang negara. Lambang negara itu Garuda Pancasila, bendera, dan itu yang Enggak, di saya kira lambang kita di juga nggak undang-undangnya sampai ke ada. sana. Jadi MK secara jelas di pertimbangannya menyebutkan posisi presiden adalah posisi warga negara, posisi yang sama. Jika kalau dia Oke, kemudian terhina, dia bisa lapor sendiri. baik. Silakan Pak Dedi ditanggapi. Nah, sekarang gini, kan saya tadi mengatakan ya, saya tidak bicara tentang proses hukum, tapi saya bicara tentang adanya kebebasan orang. Jadi kalau secara dia sebagai presiden, oke, ya silakan. Tadi kan saya sudah mengatakan. Lalu secara pribadi ya boleh, tapi harus dia yang melaporkan. Saya tidak bicara bahwa kita soal proses hukum, tapi ini ada soal adab, soal kepantasan. Saya mau tanya Bung Isnur nih, apakah mengatakan di depan publik presiden itu adalah bajingan tolol? Apakah menurut Anda itu secara Baik. substansi? Kami ingatkan hukum, kembali Pak Dedi, mohon kesopanan tidak publik, diucapkan itu secara bisa langsung kita karena terima? kita live on air. Mohon digantikan dengan kata-kata tidak pantas. Hanya seperti itu saya rasa pemirsa juga cukup paham. Anda juga sudah mengatakan bahwa itu kata tidak pantas. Betul. Ya, Anda sendiri mengatakan itu sudah kata tidak pantas. Saya tidak akan menutupi karena rakyat sudah mendengar itu di seluruh Indonesia melalui media sosial. Jadi buat apa kita berpura-pura supaya rakyat tahu duduk persoalannya. Bagi saya ini bukan persoalan hukum. Ya, tapi kita ada ide peraturan menggunakan jurnalistik, kata-kata itu, peraturan penyiaran yang harus kita jaga kode etiknya, Pak Dedi. Mohon maaf sekali lagi. Silakan dilanjutkan, Pak Dedi. ya itu makanya saya mau bilang. Yang kita persoalkan adalah kata-kata yang digunakan oleh seorang Rocky Gerung, ya. Karena Rocky Gerung mengeluarkan kata-kata yang bagi orang itu terasa sangat menyinggung perasaan. Soal perasaan Pak Jokowi urusan lain. Tapi wajar dong orang sebagai anak bangsa. Saya sebagai sesama kader PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi merasa ikut terhina. Apakah tidak ada kata-kata yang lebih pantas selain kata-kata yang dia sebutkan itu untuk mengkritik presiden? Apalagi kata-kata itu ditujukan tidak hanya berhenti di situ, tapi dalam rangka menghasut, ya. Menghasut apa? Karena dia mengucapkan kata-kata itu mendorong menghasut untuk mencari gara-gara dalam aksi buruh tanggal 10 Agustus yang akan datang. Jadi ada konteksnya. Karena kami dengar semua videonya dari ujung, dari awal sampai ke ujung. Jelas sekali bahwa kata-kata itu memang diniatkan untuk menghasut buruh yang akan melakukan aksi. Ya, bahwa apa yang dia katakan sebagian adalah kebenaran. Silakan, tapi itu kan versinya dia. Oke, tidak ada baik. persoalan di sini. Saya juga tidak tertarik membawa ini ke ranah hukum. Baik, ya baik. Tapi mari kita tarik ini supaya orang seperti Rocky Gerung tahu batas. Oke, Ketika baik, Anda saya sudah menyampaikan tangkap. kritik, Artinya yang menjadi persoalan di sini adalah kata-kata yang dinilai tidak pantas dan tidak etis jika disebutkan apalagi oleh seorang akademisi kepada seorang kepala negara. Pak Isnur, kalau Anda melihatnya sendiri, kepantasan etikanya seperti apa? Gini Mbak, dalam ranah konstitusi, tata negara, dan hak asasi manusia, yang diperhatikan oleh hukum ya, oleh tata negara itu adalah tindakan aparat negara. Apakah dia melanggar hukum, melanggar konstitusi, melanggar prinsip-prinsip tata negara, dan merugikan rakyat. Maka segala penilaian rakyat atas tindakan-tindakan pemerintah itu adalah hak masing-masing rakyat. Kita nggak bisa mengatur tata cara, etika, atau bahasa rakyat berbicara. Itu dipersoalkan saja. Tapi bagaimana negara, bagaimana pejabat pemerintahan, bagaimana seorang presiden punya kebijakan yang merugikan rakyat, tidak, itu yang diukur. Apakah hak rakyat dipenuhi, itu yang menjadi perbincangan. Akan sangat lelah kita membincangkan ya bagaimana cara orang berbahasa, bagaimana cara Rocky Gerung, bagaimana cara tukang pedagang warung kopi, pedagang beca, atau seorang pengacara lainnya. Itu bukan menjadi subjek untuk kita periksa. Subjek itu kita perhatikan. Dan Pak Jokowi selama ini mengapresiasi. Bahkan Pak Jokowi kan selalu bilang, kritiklah saya dengan sekeras mungkin. Jadi saya malah kemudian mengapresiasi apakah Pak Jokowi yang selama sekeras mungkin itu termasuk tata bahasa yang dinilai tidak pantas? Pak Jokowi bahkan sering menertawakan. Dia pakai simbol-simbol, saya digambarkan ini, saya digambar itu. Dia cerita dengan ceria. Dia cerita dengan ringan.
Jadi sebagai Pak, orang hukum. bagi Pak Jokowi, kalau saya melihat simbol yang dia berikan selama ini terhadap semua kritik ya, bahkan yang kasar sekalipun, dia tanggapi dengan ringan. Jadi itulah bagi saya contoh presiden yang mau mendengarkan kritik dengan sekeras apapun. Jadi bagi saya tidak masalah. Oke, baik Pak Dedi, selanjutnya apakah PDI Perjuangan akan melaporkan hal ini ke ranah hukum? Saya kira kita tidak akan melaporkan itu Mbak ya, tapi kita berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Konsultasi dalam rangka apa? Untuk melakukan pendidikan juga kepada masyarakat. Bahwa tadi apa yang dikatakan Isnur ini kan cara pikir liberal kalau menurut saya. Bahwa Pak Jokowi tidak tersinggung silakan. Ya, kita hormati itu. Tetapi kita semua harus menyumbang pada membangun ada politik yang baik. Kita bukan di Amerika, kita bukan di Inggris, Pak. Kita ada di negara, kita tidak harus sama dengan mereka. Seorang kepala desa saja tidak bisa kita memaki seenaknya. Dengan kata kritik. Kritik itu silakan, Pak. Tapi apakah menjadi kehilangan bobot kritik itu ketika tidak disampaikan dengan kata-kata yang kasar dan tidak beradab? Ini kan soal bagaimana Anda memandang sebuah nilai-nilai sosiologis yang hidup dalam masyarakat. Kita bukan negara Amerika, Pak. Tolong lihat itu juga. Jadi pantas saja kalau relawan Jokowi, saya atau yang lain merasa bagi masyarakat yang dialog kesehari-harian, Mbak. Kalau kita dengarkan dialog keseharian di masyarakat itu biasa kalimat-kalimat saya ingin mengucapkan ya, sambil bercanda, sambil ringan. Oke, jadi menurut Anda kalau YLBHI atau Anda in person dikatakan kata-kata seperti itu, B dan T tidak masalah menurut Anda ya? Pejabat publik harus siap menerima kritik dengan sekeras apapun dari masyarakat. Dan masyarakat dengan berbagai jenis ya pengetahuan, pilihan bahasa, cara, forum, mereka mengkritik dengan cara apapun. Dan pemerintah tugasnya mendengarkan, karena mereka digaji oleh rakyat, bekerja untuk rakyat, bersumpah untuk rakyat. Jadi jangan jadi baper kalau jadi pejabat publik, kira-kira begitulah. Dan dalam konteks berbahasa, Pak, dalam konteks berbahasa keseharian ya, berbahasa keseharian di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah masuk komunitas. Liberal. Ini pandangan yang tidak apa ya. Baik, komunikasi kami tampaknya terganggu dari Pak Dedi, tapi tentunya sudah kita tangkap semuanya perspektif dari politisi PDI Perjuangan Pak Dedi Sitorus dan juga Ketua Umum YLBHI Pak Muhammad Isnur. Terima kasih untuk perspektifnya, tapi yang menjadi catatan di sini adalah kritikan memang bebas dilakukan, tapi ada adat yang mungkin tetap harus kita bina sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Pak Isnur dan juga terima kasih Pak Dedi Sitorus sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.